Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Asrikadita, saya dari kelas PM5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan, kerugian, dan titik pulang pokok atau break-even point. Yang pertama yaitu konsep dasar. Keuntungan dilambangkan dengan P atau profit function, yaitu penghasilan atau pendapatan total TR lebih besar dari biaya total TC, atau TR lebih dari TC, atau P sama dengan TR min TC sama dengan R min C. Lalu kerugian. Kerugian yaitu penghasilan atau pendapatan total TR lebih kecil dari biaya total TC, maka TR kurang dari TC. Yang ketiga, titik pulang pokok atau break-even point, yaitu penghasilan total pendapatan yang diperoleh besarnya sama dengan biaya total yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan atau laba dan tidak mendapatkan kerugian. Sering juga disebut TR sama dengan TC. Ya, lalu grafik. Ini grafik keuntungan, kerugian, dan titik pulang pokok. Jadi, jika keuntungan itu grafiknya dari titik Q1 sampai dengan Q4, kerugian di area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4, titik pulang pokok break even point, titik potong kurva C dan kurva R, dan penerimaan total maksimum itu berada di titik yang paling tinggi, yaitu titik Q3. Contoh soal. Nah, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi tadi untuk profit itu kan rumusnya P sama dengan R min C. Jadi kita masukkan saja min 10 Q kuadrat plus 20 Q min C-nya 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7Q plus 7Q plus 20. Jadi P-nya sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 plus 2,90 Q kuadrat plus 13 Q min 20. Sekarang untuk yang Q sama dengan 10, kita masukkan saja P sama dengan min 0,25 dikali 10 pangkat 3, 1000, plus 2,90 dikali 10 pangkat 2, yaitu 100, plus 13 dikali 10, min 20. Jadi hasilnya yaitu positif 150. Karena dia positif, jadi perusahaan tersebut ketika Q sama dengan 10, ia mendapatkan keuntungan. Lalu untuk yang Q sama dengan 20, P sama dengan min 0,25 dikali 20 pangkat 3, 8.000, plus 2,90 dikali 20 pangkat 2, plus 13 dikali 20, min 20. Jadi hasilnya min 2000 plus 1160 plus 260 min 20. Karena dia menghasilkan minus 600, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Untuk yang 13 dikali 200 itu, mohon maaf typo, sebenarnya itu 20, tapi untuk yang di bawahnya udah benar. Jadi untuk yang Q sama dengan 20, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya, contoh soal lagi. Untuk memproduksi suatu barang elektronik diperlukan biaya tetap Rp 100.000 dan biaya tidak tetap sebesar Rp 25.000 per unit barang yang diproduksi. Pertanyaannya, A. Tentukan persamaan biaya total untuk memproduksi barang elektronik tersebut. B. Jika harga jual per unit barang Rp 30.000, berapa banyak barang yang harus terjual agar terjadi break-even point? Sama, tentukan koordinat break-even point-nya. Nah, ini untuk penyelesaiannya, jadi TC sama dengan FC plus VC. TC sama dengan FC-nya tadi udah diketahuin 100.000 ditambah 250.000 Q. Untuk yang B, BEP
unit sama dengan FC per P min VC. B at P terjadi ketika C sama dengan R. Jadi, FC plus VC sama dengan PQ. FC-nya tadi udah diketahui 100.000 ditambah 25.000 Q sama dengan 30.000 Q. Jadi, untuk 25.000 Q min 35.000 Q sama dengan 100.000, maka Q hasilnya 20. Udah dapat Q-nya 20. Lalu kita masukkan ke TC. TC sama dengan 100.000 ditambah 250.000 dikali 20. Maka hasilnya 5.100.000. Jadi untuk titik koordinatnya yaitu 20,5.100.000. Selanjutnya yaitu soal latihan. Penerimaan total yang diperlukan suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Q kuadrat min 720 Q plus 600.000. Hitunglah. A. Tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. B. Tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan? Berproduksi menguntungkan pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Baiklah, inilah materi keuntungan dan kerugian serta titik pulang pokok dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.